Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Andi Rifani selaku calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu guru selaku rekan kerja SD Berarti 02, SD Logomulyo 1 dan SD Berarti 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa ikut mensukseskan programnya Pak Andi. Berikutnya di sini saya akan membacakan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa oleh Pak Ma'ruf, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak yang akan mendiseminasikan tentang budaya positif, yang keempat sesi tanya jawab, dan kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara yang kedua yaitu doa. Untuk Bapak Ma'ruf, monggo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wa afdal wa tilana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il syarri wa tarfa'una inda darajat wa tuwallina bil asmi min jami'il khairat mayyana wa barakana. Allahumma nas'aluka rahmatan bi'in wa afiyatan nasi wa afiyatan wa afiyatan fil maut. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana ighfir lana wa li walidina kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak yang akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Monggo Bapak Andi, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syukri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Berarti 02, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Berarti 03, terkhusus Pak Bapak Paslahipun. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Logomulyo 1. Saya ucapkan banyak terima kasih atas rawuhipun panjenengan semua dalam hal menghadiri undangan saya untuk mengikuti aksi nyata atau diseminasi budaya positif di SD Negeri Berarti 02. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu, mohon izin, mohon berkenan untuk mengizinkan saya untuk memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Berarti 02. Bapak dan Ibu, di sini saya
nilai-nilai yang positif menghasilkan produk yang sangat baik yang kita harapkan bersama. Tentu yang muaranya nanti yang akan sangat bermanfaat untuk murid-murid kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal baik panjenengan mendapatkan sesuatu yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak dan Ibu, ini nanti akan saya diseminasikan tentang budaya positif. Kemudian slide-nya. Nah, sebelumnya ini mari kita ice breaking dulu ya, untuk meredakan suasana yang tegang ya. Mohon Bapak Ibu semuanya berdiri ya. Berdiri semua ya. Nah, berdiri. Mohon untuk berhadapan dengan sebelahnya ya. Berhadapan dengan sebelahnya. Bu ini monggo kalian sinten bertiga tak lama ya. Bertiga tak lama ya. Nah, ini nanti SB-nya yuk senyum selama 15 detik. Nah, jadi ini senyum saja Bapak Ibu ya. Tugasnya adalah senyum selama 15 detik. Nah, 15 detik ini nanti senyum. Ini menurut para ahli, senyum ini membawa aura yang positif dan berada di sekitar panjenengan juga akan berubah menjadi suasana yang positif pula. Gitu ya. Kami hitung sampai 15 ya. Senyum? Nggih, senyum nggih. Nggih. 1 2 3 monggo senyum. Ayo tersenyum nggih. Tersenyum. 1 2 3. Nah, sampai 15 detik. Nah. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan semuanya ya. Ini aja. Dari senyum itu insya Allah akan membuahkan menurut para ahli itu akan menular Pak. Senyum itu akan menular menjadi indah sehingga suasananya hati kita menjadi lebih indah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah kesepakatan forum diseminasi. Nah, dalam kesepakatan ini yang pertama menghormati sesama peserta diseminasi. Nah, ini kita saling menghormati. Yang kedua, bersedia berbicara secara bergantian. Nah, kalau ada peserta yang lain sedang berbicara, mohon untuk menunggu, artinya bergantian berbicaranya. Kemudian yang ketiga, bisa mengacungkan jari jika ingin bertanya. Nah, ini juga sebuah kesepakatan, jadi tidak langsung berbicara sendiri, tetapi mengacungkan jari terlebih dahulu. Nah, ini ada kesepakatan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau betul Bapak Ibu? Dan cukup ya. Nah, ini sebuah kesepakatan forum diskusi. Kemudian saya akan menyampaikan ya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materinya. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, nah, yang pertama disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin positif dari Bapak dan Ibu, adakah yang tahu apa yang disebut dengan disiplin positif? Di antara Bapak dan Ibu? Oh, jadi Bu Anissa, monggo Bu. Ya, terima kasih. Disiplin positif
menurut saya itu yaitu tentang penerapan atau suatu program budaya di mana kita sebagai pendidik memfasilitasi siswa untuk melaksanakan budaya bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan pembiasaan untuk menyadari tentang adanya nilai-nilai yang positif dan moral yang positif. Tepuk tangan. Luar biasa sekali Mbak Nisa. Next. Memang sangat betul. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini poin pentingnya adalah ini mengajarkan penerapan disiplin Bapak Ibu, yaitu menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu dirinya ini harus sadar dulu, bukan dari orang lain. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah ini anak ini kadang-kadang kan tidak semua anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Bisa jadi ini karena ada faktor-faktor lain atau faktor gen, memang dia ini sering marah-marah atau temperamen, itu kadang-kadang sulit untuk kita kendalikan. Nah, di sini pentingnya untuk disiplin positif ini mengajarkan anak supaya bisa mengontrol diri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, kita ibaratkan saja seperti ketika ada orang di jalan raya memakai helm, itu menurut Bapak Ibu kira-kira maksudnya pakai helm ini bisa menimbulkan beberapa sebab. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu kira-kira mengapa pakai helm? Apakah dia benar-benar takut kalau ada polisi ketilang, atau dia sadar kalau pakai helm itu sangat penting untuk menjaga keselamatan jiwanya? Nah, ini ada dua pilihan. Nah, di sini sama halnya dengan memakai helm tadi, ini untuk diri mereka sendiri. Jadi ini kesadaran untuk diri mereka sendiri, sehingga anak-anak tersebut menjadi anak yang baik, anak yang menjunjung tinggi disiplin, sehingga bisa membuat sekolah menjadi nyaman, aman, dan tenang. Berikutnya, nah di sini ada 6 karakter, ya, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi perilaku. Oke, perilaku. Lanjut. Nah, setidaknya ada 3, ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang anak-anak nurut itu biar dia menghindari hukuman, biar dia itu menghindari ketidaknyamanan. Misalnya ada anak yang berangkat pagi, dia lebih baik dia berangkat pagi daripada nanti terlambat kena hukuman. Nah, itu termasuk motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga sering terjadi ketika anak-anak
dia mendapatkan juara atau prestasi, akhirnya dia mendapatkan pujian dari teman-temannya, bahkan dari gurunya. Ini yang menjadikan motivasi mereka. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini sebuah contoh. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika di kelas, supaya keadaan bisa kondusif, aman, nyaman, tentu harus ada kesepakatan yang harus dibuat. Kalau dengan peraturan itu terlihat sepihak Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kita selaku guru kelasnya membuat peraturan ini bersama-sama anak tersebut. Jadi kita menyepakati hal-hal yang memang nanti dilaksanakan di dalam kelas. Jadi dua-duanya menyepakati, dari kita sebagai guru, kemudian anak-anak juga menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan di kelas, ataupun yang dilarang di kelas, atau yang dihimbau di kelas. Misalnya saja pada saat pelajaran tidak boleh berbicara sendiri. Nah, ini juga termasuk keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sebuah pernyataan-pernyataan yang dibuat bersama dengan anak-anak, sehingga ditaati pula bersama, sehingga di kelas itu tercipta suasana yang kondusif. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalnya saja ini ada keyakinan kelas 5, misalnya ini di kelas 5 ya, ada 5 poin. Yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Nah, ini contoh saja. Kalau nomor 1 ini selalu bersikap positif, jadi anak-anak di dalam kelas ini berusaha untuk tidak minder dengan teman-temannya. Anak-anak ini selalu bersikap positif, menanamkan mindset aku pasti bisa. Jadi sebelum maju, ketika sudah maju tetap positif, tidak minder karena dibully teman-teman yang lain. Yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, kadang-kala anak-anak itu ikut-ikutan teman-temannya. Sebenarnya dia bisa, dia ingin angkat jari karena teman-temannya itu ada yang usil, mungkin ada yang dibully. Kalau nanti anak-anak mau maju terus tidak jadi karena ulah dari teman-temannya. Nah, ini juga harus senantiasa menjadi diri yang terbaik, artinya menjadi dirinya sendiri. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini jika diberi tugas tidak ada alasan lagi untuk mengelak atau terlambat, bahkan tidak mengerjakan tugas. Jadi di sini anak-anak mulai kita latih komitmennya supaya selalu mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian senantiasa membantu. Ini ibaratnya gotong royong. Nah, gotong royong termasuk P5 tadi, ya, termasuk 6 karakter tadi dan termasuk gotong royong. Kemudian
Di keyakinan kelas yang lain juga ada, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugasnya dengan baik, merasa aman. Ini juga termasuk keyakinan kelas. Kemudian, nah ini breaking lagi Bapak Ibu supaya betul tekan ya, breaking lagi. Oh ini yang ucapkan kata. Mohon Bapak Ibu berdiri lagi biar tidak ngantuk ya, biar tidak ngantuk, biar fresh semuanya ya. Nah, ini nanti narasumber menunjuk salah satu peserta untuk mengucapkan satu kata, kemudian dilanjutkan oleh peserta yang lain dengan ditunjuk oleh peserta yang telah mengucapkan kata. Ini biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Ini nanti saya menunjuk satu peserta dulu untuk mengucapkan satu kalimat, okay. Di dalam kalimat itu kata terakhirnya nanti disambung oleh peserta yang ditunjuk peserta tadi. Okay. Sebuah contoh, okay. Ini lingkupnya bebas dalam konteks pendidikan, okay. Dalam dunia pendidikan. Contoh saja, saya menunjuk misalnya Bu Epi. Saya bilang misalnya besok masuk pagi, besok sekolah masuk pagi ya misalnya ya. Kata terakhir pagi ya. Nah pagi mungkin bisa begini, pagi-pagi saya sudah berangkat sekolah. Nah itu juga bisa. Jadi bebas ya. Kata terakhir langsung disambung yang lain. Nanti biar ditunjuk teman yang sudah mengucapkan kata. Ya. Jadi saya mulai misalkan relax Pak. Jadi saya mulai nanti bebas ya, bebas nanti yang menunjuk bebas. Kalau sudah ditunjuk siap-siap nanti boleh duduk ya, ya. Yang pertama saya mulai dari Bu Happy, ya. Saya bilang rapat sekolah pukul 8 pagi. Halo Baby, pagi. Pagi ini saya mengikuti upacara bendera. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Baby menunjuk situ. Saya menunjuk Mbak Kiki. Bapak Ibu Kiki. Bendera merah putih adalah bendera kebangsaan negara kita. Oh, kita berarti tepuk tangan. Ini menunjuk kita. Ada enam. Oh, ada. Oke. Ada. Kita harus rajin mandi agar tidak punya penyakit gatal. Ibu yang sebelah nomor 2 dari selatan. Siapa Bu? Oh, Bu Amini. Maaf ya, saya belum kenalan tadi. Monggo. Monggo Bu Amini. Gatal di tubuh Andi dibawa di sekolah sehingga mencemari teman yang lainnya. Ini Pak Dana, ini adik saya Pak. Jadi biasa ngurusin dengan saya. Lainnya Pak Dana. Ini lainnya ini sulit ya. Nanti itu keterangan ya. Lainnya saja kalau begitu ditutup dengan saya. Ya, lainnya saja dengan saya ya. Lainnya saja, berarti kamu saya ya. Oke. Untuk siapa pertama, Monggo? Pak Maruf, Monggo Pak Maruf. Saya hari ini mengikuti acara sosialisasi CGB. Siapa? Jangan berdiri. Bu Mimi.
JGB hari ini JGB ya Bu. JGB dulu ya. Kan EGB tuh kan. JGB hari ini disosialisasikan oleh Bapak Andi Rifani. Yang berjalan dengan lancar dan sukses. Kami mau melanjutkan Bu Mimin, sukses, biar sukses selalu. Apa ini? Pak Wito. Maka wanita tiba sambut. Selalu ya Bu, ya. Selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Pak Bapak. Ya. Tenaga yang baik itu perlu berolahraga. Monggo Bu Anissa. Berolahraga bersama dilakukan di hari Jumat. Terima kasih Bapak Ibu. Ini hanya untuk meregangkan saja biar tidak sepanen deh Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjut pada materi berikutnya. Nah ini ada tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi Bapak Ibu sekilas sudah ada beberapa kebutuhan dasar. Ini diantaranya seperti ini, monggo. Nah ini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, next. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Seperti tadi mendapatkan juara itu, paling tidak anak itu ingin diakui secara kemampuannya. Kemudian kebebasan, yaitu anak itu kebutuhan akan pilihan, misalnya dalam sebuah pembelajaran anak itu mempunyai pilihan dalam pembelajaran berdiferensiasi, itu anak-anak bebas memilih sesuai minat dan bakatnya. Jadi tidak bisa kita paksa Bapak Ibu, tapi anak-anak itu ingin belajar sesuai dengan minatnya. Seperti yang kemarin saya tayangkan di video webinar ya Bapak Ibu ya, ketika anak ingin meraih cita-cita, tentu dia sudah mempunyai visi juga. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak itu juga mempunyai kebutuhan untuk merasa senang. Next. Nah, di sini ada studi kasus Bapak Ibu. Ada sebuah kasus itu di dalam sekolah dilakukan penelitian kecil ketika anak yang sedang melanggar atau dia tidak menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama dari Bapak Ibu guru dan anak-anak di kelas. Itu ada cerita seperti ini Bapak Ibu. Ibu Sulaika, wali kelas 6, ibu guru kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Itu kira-kira
apa alasan Tommy melakukan seperti itu. Nah, ini kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Tentang studi kasus. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menjawab pertanyaan ini, atau saya lanjut dulu ya? Saya lanjut dulu. Next. Nah, setelah dianalisa, ternyata alasan yang pertama ini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dia berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena ingin makan. Dia tidak dibawakan bekal. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari alasannya, mau disalahkan yang bagaimana? Karena dia sendiri tidak dibawakan bekal. Oh, tentu itu ada sebab yang pasti. Namun tetap yang namanya mengambil barang milik orang lain bukan milik sendiri, tentu itu juga sikap yang salah. Perlu juga itu diberikan sanksi, setidaknya diberikan pemahaman untuk itu. Kemudian, nah, alasan yang kedua, karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Makanya dia pusing, dia ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan teman-temannya dengan cara yang seperti itu tadi, merebut makanan milik temannya. Jadi selain tadi tidak dibawakan bekal, ternyata alasan yang kedua ini ingin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang alasan Tommy yang ketiga ini karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, Tommy ini dia ingin berkuasa di kelasnya. Jadi dia ingin berkuasa di kelasnya dengan merebut makanan tadi, kan akan berakhir dengan anak-anak menjadi takut dengan dia. Nah, disitulah dia merasa berkuasa. Akhirnya teman-teman menganggap, lah itu loh, jika Tommy ini sebenarnya karena dia sudah menguasai kelas. Nah, seperti itu ternyata. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan lebih besar. Nah, di situ terlihat setelah diwawancarai ternyata Tommy ini tadi juga pernah bosan karena ibunya membawakan makanan ya seperti itu terus, tidak ada makanan yang lain, jadi bosan seperti itu. Yang kelima, karena ia melakukan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi anak itu Tommy dia senang jika anak-anaknya yang lain itu kesal, melihat mereka cemburu, Tommy malah bahagia. Nah, ini juga termasuk kebutuhan yang akan kesenangan, dia hanya ingin bersenang-senang. Di sinilah letak alasan Tommy, ada 5 poin tadi, sehingga ini termasuk kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita perhatikan kembali. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada 5
5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi ada 5 poin, Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, ini ada posisi 5 kontrol, Bapak Ibu. Mulai dari motivasi tadi, misalnya posisi yang penghukum itu, guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, ini tipe yang guru yang penghukum. Jadi menghukum siswa dengan sindiran, dengan kata-kata yang keras, kasar. Ini yang tipe penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa, seharusnya jangan seperti itu. Nah, itu tidak baik. Itu bahkan mengurangi bahkan anakmu, teman-temanmu. Nah, seperti itu juga membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, karena kita sudah baik dengan anak, masa kamu tidak mau saya yang menyuruh. Nah, ini membuat rasa bersalah juga sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ini menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kemudian yang terakhir, sebagai manajer, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Dari budaya positif yang saya pelajari, disinilah posisi kita yang paling bagus adalah posisi manajer. Jadi kita juga perlu tahu kepada anak-anak sebabnya itu kenapa kok bisa seperti itu. Kita analisa dulu, kita cari tahu dulu fakta yang terjadi bagaimana. Kemudian kita bisa merubah sikap perilaku anak itu dengan cara mengidentifikasi tadi, ya. Kemudian anak itu akan berubah sesuai dengan panduan kita. Kemudian ini posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Seperti yang tadi saya ucapkan, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian, nah, kenapa kok sebagai manajer, Bapak Ibu? Karena kalau kita memposisikan sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mendapatkan atau menemukan solusi. Misalnya saja ketika anak itu membuat kesalahan, tidak semata-mata kita sepenuhnya menyalahkan dia terlebih dahulu dan tidak memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kita. Nah, ini kita harus mempersilahkan murid dulu untuk bertanggung jawab dulu dan mendukung untuk menemukan solusi tersebut. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, jadi pada posisi ini seorang guru itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dia bisa setidaknya mempersiapkan dirinya sendiri atau mengarahkan dirinya agar lebih baik lagi. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagian dari sama budaya positif. Ini tahapan dalam segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga ini saling berkaitan, ya, Bapak Ibu, saling berkaitan. Jadi ketika kita akan berdiskusi dengan anak, mengatasi anak yang bermasalah tadi, kita menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, dalam stabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika Anda melakukan kesalahan, dia ini sudah pasti dia akan merasa bersalah. Nah, di sini kita selaku guru kelas akan menggeser identitas gagal tadi ke arah identitas sukses. Jadi anak-anak yang merasa bersalah yang berlebihan, kita tenangkan dulu ya dengan kalimat-kalimat positif supaya dia setelah mengakui kesalahannya dan mau berbuat untuk yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kata-kata yang biasanya kita ucapkan pada mereka beribu, pada anak-anak yang bermasalah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Nah, ini kata yang diucapkan pada siswa. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini yang diucapkan pada anak tersebut yang bermasalah. Biasanya kalau anak bermasalah itu dia terus minder, terus rokok dulu, terus dia merasa bersalah. Akhirnya dia sudah jerah atau kapok, akhirnya dia mempunyai rasa malu yang sangat tinggi sehingga timbul rasa minder, sehingga ini juga akan menjauhkan dari kesuksesan. Next. Nah, ini validasi atau tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini tindakan yang salah ini akan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Jadi akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kita beri pengakuan kepada anak. Kemudian, nah ini validasi tindakan yang salah juga. Yang perlu kita ucapkan kepada anak-anak yang ketika melakukan kesalahan berat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ketika anak berbuat salah. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini juga pertanyaan untuk mengetahui mengapa anak-anak itu melakukan hal buruk itu. Alasannya yang penting itu kenapa? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu. Kita berusaha menjaga sikap itu, tetapi juga tambahkan sikap yang lain yang baru. Maksudnya ini sikap-sikap yang positif, walaupun dia berbuat yang tidak baik, tetapi kita menambahkan sikap yang positif. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini anak-anak yang temperamen lebih banyak dia itu bersikap dengan sikapnya yang secara fisik.
Mungkin ada yang sering memukul seperti itu. Jadi anak-anak yang lain merasa takut. Kemudian, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ini juga menanyakan keyakinan-keyakinannya untuk memunculkan motivasi secara intrinsik yang dari dalam dirinya sendiri ya, itu sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi anak-anak tersebut diberikan keyakinan sehingga tidak merasa paling bersalah, tidak merasa bersalah seperti itu. Next selanjutnya. Nah, ini menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apakah itu nilai-nilai kebaikan, kejujuran, seperti itu ya? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini kita tanyakan pada anak supaya anak itu juga berpikir dengan maksud dan tujuan dibentuknya keyakinan kelas seperti itu. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, mungkin dari sini ini cukup mendalam pertanyaannya. Ketika ada pertanyaan kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan? Karena belum tentu setiap anak yang hadir di sekolah ini berangkat dengan perasaan yang nyaman, dengan perasaan yang tenang, dengan perasaan yang bahagia. Karena beberapa kali saya bertanya pada anak-anak itu yang sering terkena kasus terlambat sekolahnya atau tidak mengerjakan PR atau bertengkar dengan temannya. Ternyata beberapa anak saya tanya itu karena memang kurang sekali perhatian dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya sering bertengkar di rumah atau mungkin orang tuanya memang banyak yang merantau, jadi tidak ada yang mengurusinya sehingga anak itu merasa keyakinannya kurang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini juga pertanyaan yang harus ditanyakan pada anak-anak tersebut. Kemudian next. Nah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sebelum ke sesi tanya jawab, ini akan saya hadirkan video yang beberapa saat yang lalu saya berkomunikasi dengan anak-anak, sebuah contoh yang ketika budaya positif terjadi di sekolah dan cara mengatasinya Bapak Ibu. Ini akan saya putarkan beberapa menit. Monggo sambil dari Bapak Ibu, sambil disambi Bapak Ibu. Ini sambil nikmati budaya positif di sekolah dan cara mengatasinya. Monggo, monggo.
Kita lanjutkan yang halaman berikutnya ya. Jadi silakan menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lain ya. Kita pakainya adalah 46. Oh ya, boleh. Silakan. Itu tadi. Jadi kamu pasti tahu kenapa Bapak kandidasi kamu ruangan ini. Tahu Pak, karena saya melamar lagi. Hari ini kamu terlambat lagi. Akhir-akhir ini kamu sering salah sekolah. Di sini Bapak tidak akan fokus pada kesalahan kamu, tetapi apa yang menjadi alasan kamu. Iya Pak. Gini jadi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kamu bukanlah salah satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kalau kamu mau jujur, mungkin tidak bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Baik Pak. Kamu pasti punya alasan kenapa sering sekali terlambat sekolah. Sebenarnya apa yang menjadi alasannya? Sebenarnya karena ibu saya sekarang bekerja di pabrik Pak. Biasanya saya tidur lagi atau main HP sampai lupa waktu. Sejak jam 7. Gitu ya. Ini kalau boleh tahu bapak kamu gimana? Di rumah ada siapa lagi? Sudah sebulan Bapak berangkat ke Kalimantan Pak. Di rumah dengan saya. Jadi kamu tahu bahasa jadilah keluarga yang tidak keras yang kamu juga bersama orang-orang. Saya tahu Pak. Saya sudah mengambil keyakinan kelas untuk disiplin datang tepat waktu. Baiklah, sekarang kira-kira rencana apa yang kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu ini agar tidak pada lagi? Setelah dibangunkan itu, saya akan langsung mandi dan siap-siap sekolah Pak. Ya. Terus apa rencana lainnya? Misalnya kalau masih saja main HP, kali ini sudah pergi kerja, sehingga lupa waktu kamu. Siapa yang kira-kira bisa membantu kamu untuk mengingatkan? Mungkin saya akan nenek Pak untuk mengingatkan saya. Oh, gitu. Baiklah, jadi saya terima rencana atau solusi yang kami bicarakan tadi. Bapak berharap agar kamu tidak akan terlambat sekolah lagi. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Ya, saya setuju dengan ya. Baik, sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Silakan sini. Baik Pak. Oh ya, silakan kembali ke kelas ya. Baik Pak. Tadi kita sudah belajar tentang kata-kata segitiga ya. Jadi siapa yang sudah juga saya jadi saya saja tepuk tangan. Ini belajar nggak boleh.
Oh ya, ini nanti lebih pagi di kantor yang SDA ya. Ya. Jadi ini kami mau juga kami melihat itu sekali dan kelihatannya panas gitu. Kita perhatikan pelajaran ajaran mulai atau mengenai tujuh kita di sini Bapak tidak fokus pada kesalahan kami, tapi sebenarnya apa yang terjadi ini setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah berbuat kesalahan. Kalau kamu mau jadi juga bisa menyelesaikannya. Kami yakin kamu pasti punya alasan mengapa kamu harus maju, malas, tidak perhatikan dan hanya mencoba. Tapi sebenarnya itu apa yang saya lakukan? Terus jadi kamu tahu tentang yang kita buat baiklah, sekarang kira-kira apa rencana kamu untuk menjadi kesalahan kamu agar tidak melakukan kesalahan yang seperti itu. Terus apa rencana lainnya yang akan melakukan supaya kamu bisa menyukai pelajaran kita? Lewat sini saya terima rencana atau solusi kamu. Bapak mau memberi solusi kamu. Tadi bagaimana kalau kamu merasa kesulitan atau pilihan yang dapat selesai tadi? Kamu mau bertanya atau jangan diam saja saat Bapak suruh bertanya seperti biasanya tadi. Kamu boleh bertanya bapaknya apa kelas maupun di kantor ya boleh ya yang disebut nyaman. Kemudian kamu juga boleh bertanya pada teman yang pernah berkesalahan. Jadi saya bertanya, kalau di rumah tidak ada yang bisa mengajari matematika, kamu juga bisa bertanya pada bapak dalam WA. Kalau belajar kelompok dengan teman kamu, atau juga dengan tanggamu yang juga sekolah dengan SMP atau SMA. Saya berdiri dengan kamu kan, sekarang kamu pilih dari kelas.
Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya lanjutkan dengan berbagi pengalaman atau sharing di antara kita. Monggo Bapak Ibu untuk berkenan sharing di dalam ruang diskusi ini, sehingga nanti kita semua akan mendapatkan tambahan pengalaman, wawasan, atau mungkin pengalaman nyata yang memang perlu kita sepakati bersama, seperti tadi kegiatan sekolah, dan perlu kita contoh bersama, kita adopsi untuk kebaikan kita bersama. Dari materi budaya positif tadi, sebelum tanya jawab kita mulai, mungkin Bapak dan Ibu di antara panjenengan mohon untuk berkenan untuk menceritakan, untuk sharing pengalaman panjenengan tentang budaya positif di kelas panjenengan. Monggo. Sinten nggih Bapak Ibu nggih? Oh, Pak Dono, monggo Pak Dono. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini akan berbagi pengalaman tentang apa yang telah disampaikan Pak Adi panjang lebar sampai dari A sampai Z tadi tentang disiplin positif. Disiplin positif ini dapat kita artikan sebagai membangun atau menjalin hubungan baik dengan siswa atau anggota sekolah. Itu disiplin positif. Dari pengalaman saya Pak Andi dan Bapak Ibu selama mengajar di SD ini, banyak hal yang mungkin bisa saya tularkan kepada adik-adik saya. Yang pertama, guru tidak hanya mengajarkan materi yang ada di kelas, tapi yang pertama yang utama adalah mengenal diri siswa, karakter siswa. Itu yang paling utama, karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Yang kedua, berkomunikasilah dengan siswa di dalam kelas dengan baik. Dengan komunikasi dengan baik ini, komunikasi tentunya komunikasi dua arah antara murid dan siswa. Di sini tidak hanya mendengar, siswa bisa mendengar dengan baik, Bapak Ibu mengerti apa yang permasalahan yang dialami siswa, lebih dekat, lebih akrab, lebih erat dengan siswa. Itu yang kedua adalah menjalin komunikasi. Yang ketiga, tunjukkanlah empati. Kita harus selalu menunjukkan empati kepada siswa. Apa itu empati? Jadi kemampuan untuk berbagi pengalaman orang lain, untuk mendengar, untuk memahami apa dari siswa tadi. Yang ketiga adalah jangan sekali-kali memihak salah satu siswa. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi istilahnya berat sebelah itu ya, misalkan ada yang cantik itu yang didekati, itu anak yang paling pandai itu didekati, akrab, tapi anak yang kurang itu dibenci. Itu jangan kita terapkan hal yang seperti itu. Yang ketiga, seorang guru harus memiliki punya inspiratif untuk memotivasi anak-anak didik kita. Kita punya pengalaman, berbagi pengalaman yang sifatnya membangun siswa, sehingga siswa itu ada ketertarikan, ada termotivasi untuk melakukan belajar dengan semangat dan lebih giat. Yang ketiga adalah ada istilahnya apa ya, feedback, umpan balik tadi, komunikasi dua arah ya, antara anak dengan siswa, antara guru dengan siswa. Jadi anak dengan anak dengan guru,
begitu sebaliknya, itu namanya ada umpan balik. Yang ketiga, melakukan hubungan baik dengan orang tua murid. Kita membangun hubungan komunikasi dengan orang tua murid untuk mengetahui kondisi dan keadaan murid yang sebenarnya. Insya Allah itu kalau kita terapkan dalam pembelajaran, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, permasalahan dapat teratasi dengan baik, dan apa yang diharapkan seorang guru insya Allah akan terwujud atau tercapai. Begitu Pak Andi, ya, pengalaman saya selama mengajar di SD ini. Mungkin ada yang kurang, mungkin dari teman yang lain bisa untuk menambah, monggo. Oke, terima kasih Bapak Guru. Super sekali kalimat Pak Darno, sangat meneguhkan hati sehingga anak-anak ini tercapai, atau kita visi kita juga tercapai dengan sesuai harapan yang ada. Jadi seperti itu yang benar sekali apa yang diutarakan oleh Pak Darno, sehingga beberapa poin tadi memang yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Apa yang sudah diutarakan Pak Darno tentu tidak lain adalah bagian dari budaya positif yang ada di sekolah. Saya yakin Bapak dan Ibu yang lain juga melakukan hal yang sama dengan berempati pada anak-anak, kemudian kita mengerti dulu pada anak-anak, baru kita mengidentifikasi yang lain. Itu akan membuahkan hasil hubungan yang baik dengan anak-anak seperti itu. Terima kasih Pak Darno sudah berkenan untuk sharing, berbagi kisah nyata, aksi nyata dalam budaya positif di sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin membagikan pengalamannya, monggo. Sampun, oke. Mulai sampun, kita lanjut, oke, pada sesi tanya jawab. Oke, tadi sudah kita pelajari bersama, kita sharing bersama tentang budaya positif. Dari materi yang sudah saya utarakan, yang sudah saya diseminasikan kepada Bapak Ibu, monggo jika ada pertanyaan dari panjenengan semua, kita akan sharing, kita diskusi, kita temukan titik permasalahan yang ada demi kebaikan bersama. Monggo Bapak Ibu, silakan dengan bertanya, monggo. Oke, monggo Pak. Matur suwun sangat Pak. Waktu pun. Oke, matur suwun. Terus tadi hubungan dalam aksi nyata diskriminasi ini saya mau bertanya, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan yang berpihak pada murid? Itu yang saya ditanyakan, monggo. Matur suwun sangat. Oke, terima kasih Pak sudah berkenan untuk mengajukan pertanyaan yang mana untuk menjadi bahan bacaan atau sharing diskusi yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi mohon izin untuk menjawab pertanyaan Pak. Tentu ada kaitannya antara disiplin positif dengan keadaan sekolah yang tentu butuhkan, anak-anak butuhkan perasaan yang nyaman, tenang, bahkan kelas yang produktif ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, sehingga dengan terciptanya disiplin positif ini dapat membantu proses KBM juga. Sebuah contoh saja ketika anak-anak itu tidak melakukan disiplin positif, ramai sendiri, tidak ada peraturan di kelas, tidak ada keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama, pasti mereka akan
berperilaku semaunya sendiri, tetapi dengan kita melakukan disiplin positif, membudayakan budaya positif di sekolah, di kelas, tentu hal ini akan membuat suasana yang lebih kondusif, yang nyaman, aman, tenang, yang diharapkan oleh anak-anak semuanya. Jadi waktu ya Pak, itu tadi jawaban mulai. Dan mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Oh, Bu Kiki, moga Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk memotivasi siswa yang memiliki semangat belajar yang rendah. Terima kasih. Oh, terima kasih Bu Kiki atas pertanyaannya. Nah, kadang-kala anak-anak itu memiliki motivasi belajar rendah itu dikarenakan beberapa sebab, Bapak Ibu. Menurut pengalaman saya sendiri, saya pernah menjumpai beberapa anak yang berkasus itu. Saya tanya dan saya mengkoreksi diri saya sendiri. Itu ternyata ada beberapa hal dari penelitian kecil yang saya lakukan. Yang pertama itu kadang-kadang saya sebagai guru dan dari kesalahan saya sendiri, itu kadang itu saya monoton Bapak Ibu mengajarnya, dan anak-anak itu timbullah rasa mungkin kurang bersemangat, pembelajarannya begitu terus. Nah, akhirnya saya mencoba untuk memberikan metode pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Ketika itu sering saya tampilkan video-video yang mereka sukai. Nah, itu terkait dengan metode pembelajaran. Yang kedua itu dengan misalnya saja kita mengevaluasi pembelajaran pada KBM itu. Mungkin pada buku paket atau buku-buku yang diberikan pemerintah itu tidak semua anak bisa mencerna pelajaran itu dengan baik. Maka dari itu bisa kita mengevaluasi kembali. Jadi apa yang perlu kita sampaikan pada anak supaya anak ini tumbuh minatnya, minat dan bakatnya pada pelajaran tersebut. Yang kemudian anak-anak itu juga memanfaatkan media, media yang sudah kita persiapkan, sehingga anak-anak tersebut juga ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Saya yakin dengan beberapa hal tadi, kemudian kita juga memaksimalkan fasilitas pembelajaran apa yang kita punya, LCD, proyektor, kemudian game. Kita buat kelas ini semenarik mungkin yang menyenangkan, sehingga motivasi itu tumbuh dari sedikit-sedikit, akhirnya anak menjadi senang di kelas, senang belajar. Seperti itu Bu Kiki. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Bu Kiki. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lainnya lagi yang terkait dengan budaya positif. Oh, jadi moga Pak Mito, moga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Terima kasih atas waktunya. Oh, jadi terima kasih Pak Mito. Nah, tentang disiplin positif itu tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Ini saya mengulang lagi. Disiplin positif ini berkaitan dengan segala sesuatu yang kita sepakati bersama. Contohnya saja keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, tenang, biar anak-anak kerasan di sekolah, kemudian melatih sikap dan perilaku mereka agar kembali ke jalan yang benar. Karena banyak sikap dan perilaku mereka ini yang kadang-kadang di luar kondisi kita. Jadi dengan budaya positif ini, disiplin positif ini, harapan kita bersama supaya anak-anak ini tercipta suasana yang
nyaman, aman, kerasan di sekolah. Begitu ya Bapak ya. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Kemudian monggo Bapak Ibu yang lain melanjutkan pertanyaan. Oh, Pak Tolong, monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini tadi dibahas tentang disiplin positif di lingkungan kelas. Ini saya minta contoh konkret yang bisa diterapkan tentang disiplin positif di lingkungan sekolah, Pak. Oh, siapa yang ingin menjawab yang sudah berpengalaman dalam penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tono. Ini ada pertanyaan dari Pak Tono. Mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya kerso atau berkenan untuk membagikan pengalaman pribadinya yang inspiratif untuk kita sharing bersama. Monggo, Bu Ani, monggo Bu, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mencoba share pengalaman saya sebagai tenaga pendidik di SDR Komunal 1, di mana Bapak ingin ada beberapa contoh penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, menurut saya Pak, karena kita ini kan hidupnya sekolah, jadi untuk contoh utama dan pertama itu berasal dari guru dan staf sekolah, di mana guru dan staf sekolah itu bisa memberikan contoh dan menunjukkan sikap perilaku budaya positif yang mana nanti bisa ditirukan oleh peserta didik yang lainnya. Selain contoh, kita juga harus bisa memberikan bimbingan-bimbingan cara interaksi dengan siswa, bagaimana siswa itu bisa mempelajari budaya positif yang telah diterapkan oleh gurunya. Saya kira itu yang pernah saya lakukan di sekolah saya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bu Ani. Monggo, sinten Malik. Oh, Bu Yayu, monggo Bu Yayu. Terima kasih Pak Bu. Maaf ya Pak. Bukan apa Bu. Kami lanjutkan. Kami terima kasih waktu untuk bertanya kepada Pak Andi. Tadi sudah dijelaskan Pak Andi itu mengenai aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Apakah bisa kita terapkan di dalam murid-murid kita? Oh, terima kasih Bu Yayu. Beliau aplaus untuk Bu Yayu. Matur suwun Bu. Sudah berkenan untuk menjawab pertanyaannya, super sekali. Mungkin bisa dilanjut Bapak Ibu yang lain yang berkenan juga membagikan pengalamannya. Monggo. Oh, Pak Maro, monggo Pak Maro. Ya, mohon izin membagikan sedikit pengalaman. Memang baru ini pengalaman ya. Ini menyambut dari Bu Yayu tadi, bahwasannya pastinya di dalam sekolah itu ada aturan yang jelas dan konsisten di dalam kelas. Nah, selain itu kita juga sebagai pendidik itu harus memberi bimbingan positif. Daripada memberi hukuman, kita lebih baiknya memberi bimbingan positif dan memberikan cara yang terbaik agar anak melakukan perbuatan yang baik dan agar tahu cara mengubah hal positif atau sikap positif menjadi perbuatan yang lebih baik. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maro. Super sekali jawabannya, luar biasa sekali. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oh, Bu Evi, monggo Bu Evi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk melanjutkan beberapa contoh ya untuk disiplin positif di lingkungan sekolah agar bisa diterapkan kepada peserta didik kita. Mungkin contoh yang lain itu kita bisa memberikan tanggung jawab pada siswa dalam pengelolaan kelas. Misalnya seperti ini, menurut pengalaman saya ya. Ada salah satu anak itu yang hiper mungkin tidak mau duduk gitu ya, tidak mau diem kalau diajar itu. Nah, Rifani ini ya,
Ini salah satu anak yang bagus malah. Apa yang bagus dari dia? Kita arahkan kepada yang positif. Kita beri tanggung jawab dia kepada dia. Misalkan dalam membuat tugas keterampilan, menghasilkan sesuatu, dia disuruh menjadi seorang pemimpin di kelas dan bisa memberi contoh kepada teman-temannya. Daripada usir dengan temannya, kita arahkan kepada penerapan pembelajaran. Dan anak ini kemungkinan dia bisa bertanggung jawab dan memberikan hasil yang baik. Seperti itu contoh dari saya. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Evi, sangat luar biasa sekali. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Evi, pemberian tanggung jawab pada anak ini juga bukan hal yang mudah, namun ini juga memang sangat penting untuk anak-anak. Terima kasih Bu Evi. Kemudian wonten malih siapa lagi? Oh, Bu Mimi. Monggo Bu Mimi, silakan. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Contoh dari disiplin positif yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah saya sendiri, SD Negeri Rokebulyo 1, memberikan layanan konseling dan dukungan mental untuk siswa yang sedang membutuhkan pemahaman mengenai pengelolaan emosi dan perilaku. Itu sekian dari saya. Nanti apabila ada yang lain, yang tambahan yang lain, ya monggo. Oh, yang mungkin bisa jadi yang terakhir, Bapak Ibu. Sama dan terakhir Bu Anis. Tulisannya kok. Monggo. Jadi kan yang pertama dan terakhir. Monggo baca. Ya, terima kasih. Menurut saya yang terakhir contohnya yaitu dengan memakai pendekatan restoratif, di mana dalam menyelesaikan masalah dan konflik ini memerlukan cara dengan mendengarkan pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja yang terlibat bisa diajak berbicara, kemudian mengidentifikasikan dampak dari perbuatannya dan memberikan solusi untuk memulihkan hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anissa, super sekali ya. Moga tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah sudah banyak sekali referensi yang saya dapatkan dari Bapak Ibu semua. Sudah berkenan untuk membagikan pengalaman panjenengan, tidak lain terkhusus untuk saya sendiri agar bisa berbenah untuk lebih baik lagi kepadanya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu sudah berkenan dari awal, sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama di sini, berdiskusi bersama, sehingga kegiatan ini aksi nyata diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah atau di kelas mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, karena sudah selesai, sudah materinya sudah saya paparkan dan panjenengan sudah sesi tanya jawab sudah kita lakukan. Kemudian akhir dari yang saya diseminasikan cukup sekian ya. Saya akhiri. Apabila ada salah kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih atas pemaparan diseminasi dan aksi nyata
tentang budaya positif oleh Bapak Andi Rifani. Semoga kedepannya Bapak Andi sukses dan berhasil. Amin. Kiranya cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu dilanjut. Monggo Pak, dilanjut Pak.